Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baina Al-Azizah. Saya adalah mahasiswi Fakultas Farmasi dan sekarang sedang menempuh pendidikan S1 Farmasi di Universitas Megareski Makassar. Pada video ini, saya akan membahas tentang industri farmasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan farmasi? Dan mata kuliah apa saja sih yang dipelajari di dunia farmasi? Terutama teman-teman mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru yang ingin mengambil jurusan farmasi, tentunya belum paham bagaimana sih farmasi itu. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya memohon kepada teman-teman agar memberi like dan share ke teman-teman lainnya agar mereka tahu bagaimana sih dunia farmasi itu. Farmasi merupakan ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia untuk keperluan teknologi obat-obatan. Seru bukan farmasi itu? Nah, mata kuliah yang ada di farmasi seperti farmakologi, yaitu berfokus pada efek obat terhadap biokimia tubuh. Farmasi sains dan teknologi, yaitu berfokus pada pengembangan obat. Kemudian farmasi industri, pengolahan obat dalam skala besar. Farmasi klinik, yaitu pada klinik, rumah sakit, dan apotik. Wah, banyak ya. Kemudian mikrobiologi, yaitu pada organisme. Farmasi bahan organik, yaitu pembuatan obat, bahan organik dan obat herbal. Kemudian biofarmasi, yaitu pengaruh obat, pengaruh terhadap efek terapeutik. Kemudian bioteknologi, yaitu ruang lingkup kesehatan atau ilmu kedokteran. Kemudian kimia medikal, yaitu sintesis obat potensial. Wah, seru ya. Selain kita mempelajari ilmu farmasi, ternyata di farmasi juga membahas sedikit tentang ilmu kedokteran. Seru bukan? Kemudian saya akan masuk ke inti pembahasan dari video ini, yaitu industri farmasi. Apa sih industri farmasi itu? Industri farmasi merupakan suatu badan usaha yang secara resmi terdaftar dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat dalam skala yang besar. Kemudian cara pembuatan obat yang baik. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 34 tahun 2018 mengenai CPOB, merupakan pedoman yang memiliki tujuan dalam penjaminan obat agar diproduksi selalu konsisten, memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, serta penggunaannya memiliki tujuan yang sesuai. Jadi kita membuat obat itu tidak asal-asalan ya, itu sudah diatur dalam BPOM, yaitu CPOB. Kemudian aspek CPOB yang pertama, manajemen mutu. Dalam pemenuhan ketentuan yang ditetapkan pada registrasi dokumen izin edar, industri farmasi diwajibkan memproduksi obat sesuai dengan tujuan kegunaannya. Yang kedua, personalia. Semua personalia sebaiknya paham mengenai aspek CPOB dan sebaiknya diberikan kewenangan serta fasilitas yang cukup agar tugas dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, bangunan dan fasilitas. Posisi serta skema ruangan wajib terbuat semirip mungkin agar meminimalisir resiko terbentuknya kesalahan yang bisa merendahkan kualitas obat. Jadi harus sangat terjaga ya fasilitasnya teman-teman. Jangan sampai obat yang dibuat itu menjadi tidak bagus atau kualitasnya menjadi rendah. Yang keempat, peralatan.
Peralatan yang dipakai untuk produksi obat harus memiliki konstruksi dan struktur yang benar, serta memenuhi syarat untuk memastikan bahwa mutu obat terjamin sesuai dengan keseragaman desain dan batch. Kelima, sanitasi dan higien. Aspek yang tercakup dalam sanitasi dan higien yaitu personel, sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan, bahan produksi dan wadah. 6. Produksi. Aturan produksi yang diatur oleh CPOB meliputi pembelian bahan baku yaitu bahan pengemas dan verifikasi proses, pencegahan kontaminasi silang, serta penomoran batch, penimbangan dan pengolahan. Ketujuh, pengawasan mutu. Quality control adalah area yang khusus dari CPOB agar pemastian obat dihasilkan selalu memiliki kualitas yang sesuai dengan tujuan penggunaan. Jadi tidak asal buat obat ya, obat yang harus dibuat itu harus berkualitas. 8. Inspeksi diri, audit mutu, dan audit persetujuan pemasok. Sebagian penelitian di seluruh bagian produksi dan kendali mutu di perusahaan obat yang telah memenuhi persyaratan CPOB yang ditetapkan merupakan tujuan dari inspeksi mandiri. Audit mutu mencakup inspeksi dan evaluasi terhadap seluruh ataupun beberapa bagian manajemen dan tujuannya adalah menaikkan kualitas. 9. Penanganan keluhan terhadap obat, penarikan kembali, dan obat kembalian. Tindakan penarikan kembali produk hendaklah dilakukan secara segera setelah diketahui ada produk yang cacat mutu atau diterima laporan mengenai reaksi yang merugikan. Dokumentasi dan tulisan laporan pengambilan obat harus dicatat dengan benar. Jadi, jika ada obat yang datang, kita harus memeriksanya. Jangan sampai kita terima obat itu dalam keadaan cacat, itu tidak boleh. Dikatakan dalam keadaan cacat apabila wadahnya sudah terbuka atau sediaannya tidak homogen, itu harus dikembalikan ya, tidak boleh diterima. 10. Dokumentasi. Bentuk dokumen bisa bermacam-macam, termasuk lembar kertas, elektronik, atau media fotografi. Tujuan utama dari sistem dokumen yang digunakan adalah untuk menetapkan, mengontrol, memeriksa, serta menulis semua aktivitas secara direct maupun indirectly. 11. Kualifikasi dan validasi. Pada CPOB mewajibkan perusahaan obat agar menentukan validasi dibutuhkan untuk membuktikan pengendalian atas aspek-aspek kunci dari proses telah dilaksanakan. Kemudian peran dan fungsi apoteker di Departemen Quality Assurance ada 5. Yang pertama, memastikan penerapan sistem mutu. Yang kedua, berpartisipasi dalam pembuatan manual mutu perusahaan. Ketiga, mengawasi audit internal. 4. Mengawasi fungsi Departemen Kendali Mutu. 5. Berpartisipasi dalam pelaksanaan audit eksternal atau audit pemasok. Kemudian pada Departemen Quality Control ada 4. Yang pertama, menyetujui spesifikasi, instruksi pembagian sampel, dan prosedur kendali mutu lainnya. 2. Memastikan bahwa semua pengujian yang diperlukan telah dilakukan. 3. Menyetujui dan mengawasi semua analisis berdasarkan kontrak. 4. Memastikan verifikasi yang tepat telah dilakukan. Kemudian pada Departemen Produksi, pertama, memastikan obat yang diproduksi dan disimpan sesuai dengan prosedur. 2. Menyetujui prosedur yang terkait dengan aktivitas produksi secara ketat. 3. Pastikan bahwa
catatan produksi telah dievaluasi dan ditandatangani oleh personel yang berwenang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan juga untuk teman-teman yang mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.